Sisa berapa nanti kira-kira kalau udah jadi jalan? Paling 500-an. Kalau dengan situasi sekarang sulit ya untuk bertahan ya. Seperti petani gitu pasti sulit sekali bertahan di Jakarta gitu. Dapat sekilonya cuma 15.000. Sekilo 15.000. Oh. Makanya ibu masak aja sekalian Iya. supaya harganya lebih ya. Iya. Anda mungkin tidak percaya pemirsa bahwa saya ada di Jakarta Utara dan berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Dan mereka-mereka inilah yang berada di ujung Jakarta yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan tanahnya. Sukar dipercaya, Jakarta sebagai kota metropolitan ternyata masih memiliki lahan persawahan. Lokasinya tersebar di wilayah Jakarta Timur, Barat, dan Utara. Menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, ada sekitar 414 hektar lahan sawah di ibu kota. Hasilnya memang tak banyak, kurang dari 1% dari total kebutuhan beras warga Jakarta. Areal persawahan di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, termasuk yang terluas di Jakarta. Petaninya adalah warga Cilincing, dan sebagian lagi berasal dari Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Jika melihat kualitas lingkungannya, sebenarnya sudah tidak ideal lagi tanah di Jakarta digunakan untuk persawahan. Air untuk sawah berwarna keruh bercampur dengan limbah rumah tangga. Di beberapa bagian, nampak timbunan sampah yang mengganggu. Sejak puluhan tahun lalu, tanah para petani telah dibeli oleh korporasi. Mereka masih diizinkan menggarap dengan sistem bagi hasil. Rasanya seperti bukan di Jakarta, padahal wilayah ini merupakan bagian dari tepian-tepian Jakarta yang berbatasan dengan provinsi lain. Justru ketimpangan di wilayah-wilayah seperti inilah yang lebih terasa terjadi kepada masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebelumnya, masyarakat bertani di lahan garapan dengan membayar 1 sampai 2 juta rupiah untuk satu kali panen. Kini, setelah status tanah berpindah menjadi milik Pemprov DKI Jakarta, warga tidak perlu lagi membayar untuk menggarap lahan. Sayangnya, rencana alih fungsi lahan untuk jalan perbatasan sewaktu-waktu bisa menghilangkan sumber penghasilan warga itu. Katanya sih jangan digusur ini sawah. Mana naik lagi. Mana? Supaya bisa nabung ya, punya Iya. tabungan dari sini. Mas Enah sudah lama menggantungkan hidupnya menjadi petani. Sekali panen, ia bisa mendapatkan sekitar 2 ton gabah. Setengahnya untuk dikonsumsi, sementara setengahnya lagi untuk dijual. Tak terbayangkan jika sawah yang digarapnya ikut beralih fungsi. Mas Enah pastinya akan kehilangan penghasilan. Kira-kira sawah ibu bakal kena nggak sih? Nah, Kena. Ibu sudah tahu itu? itu udah ada patoknya tuh, udah ketahuan. Jadi ibu sudah tahu ntar mana yang akan jadi jalan, mana yang masih tersisa gitu ya? Sisa berapa nanti kira-kira kalau udah jadi jalan? Ya, paling 500-an. Dari 3.000 sisa 500. Waduh. Ada uang ganti ruginya kah atau? Enggak. Enggak ada? Meski sudah memasuki bulan Ramadan, Mas Enah dan petani lainnya tetap menggarap lahan. Tak ada istilah istirahat. Mau bagaimana lagi, tanpa hasil panen, dari mana mereka bisa makan? Para petani terus saja bekerja di teriknya panas matahari. Entah sampai kapan, lahan sawah di sini bisa bertahan dari masifnya pembangunan di ibu kota. Itu artinya harus ada komitmen dari pemerintah. Apa komitmennya? Pemerintah melindungi, pemerintah menyantuni,
dan pemerintah harus mensejahterakan. Karena nilai lahan itu dikaitkan dengan kebutuhan konsumsi untuk produk hasil pertanian, jangan-jangan dia hanya sekedar ada saja, tapi inputnya, artinya kebutuhan pangan dan sebagainya itu didapat dari luar. Ternyata banyak juga warga Rorotan yang mencari keong tutut di lahan sawah bekas panen. Mereka mencari keong tutut untuk dijual atau sekedar dijadikan lauk makan. Rasa daging keong tutut yang gurih dan kaya protein tentunya cukup bernilai ekonomis. Kalau ini keong jenis apa sih, Bu? Keong mas. Keong emas ya. Oh. Kalau yang disebut-sebut keong racun itu ini bukan sih, Bu? Yang kalau dimasak bisa jadi Racun. makanan, bisa jadi beracun gitu. Oh iya, Bener ya? iya. Bisa kalau yang susah nggak bisa ngolahnya bisa beracun. Pernah ada kejadian? Pernah Keracunan? mabok itu kayak puyang-puyang aja. Penghasilan dari mencari keong tutut memang tak seberapa. Itu pun tidak setiap waktu bisa dilakukan. Namun, bagi Siti Aminah, kegiatan mencari keong tutut sangat bermanfaat karena bisa menambah uang belanjanya. Kepikiran untuk masak keong tuh karena apa? Tadinya apa sih ada nyari keong nih. Terus kata suami saya, buat apaan Pak? Ini buat sate. Terus kalau boleh Pak bisa cariin Pak, saya ambil gitu. Jadi dari situ sama saya nyariin tuh, kumpulin, abis itu yang kali maunya bersih dah ya. Terus saya bawa ke sana, cuma dapat sekilonya cuma 15.000. Sekilo 15.000. Makanya Ibu masak aja sekalian supaya harganya lebih ya. Jumlah keong tutut yang didapat Siti perharinya tak menentu, apalagi orang yang mencarinya kini semakin banyak. Bagaimanapun, Siti merasa bersyukur masih ada rezeki yang bisa diperolehnya. Keong ini sebenarnya dua sisi mata uang ya, karena satu sisi dia menjadi hama bagi para petani yang menanam padi, kemudian di sisi yang lain dia merupakan mata pencarian bagi mereka yang menambah penghasilan bagi keluarganya. Dan warga akhirnya tidak hanya mencari tapi juga memasak untuk bisa menambah nilai jual dari keong ini. Semoga nanti laku semuanya. Jika dijual mentah, harga keong sawah ini mencapai Rp15.000 per kilogram. Namun, bila dijual setelah dimasak, harganya bisa mencapai Rp50.000. Siti berharap lahan sawah tempat ia mencari keong tutut akan tetap lestari, sehingga masih ada rizki untuknya di masa depan. Kalau dengan situasi sekarang sulit ya untuk bertahan ya. Karena kan Jakarta ini perubahannya cepat sekali. Perubahan tata ruang, tata guna lahan itu cepat sekali dan arahnya kan ke area komersil ya, perdagangan, arah dari kota ini dari perdagangan, jasa segala macam. Sehingga untuk seperti petani gitu pasti sulit sekali bertahan di Jakarta gitu. Udaranya juga sudah berbeda begitu gitu. Datangnya bulan suci Ramadan membawa keberkahan tersendiri bagi petani bunga pihong di Rorotan. Banyak. Permintaan bunga pihong jadi meningkat karena digunakan sebagai bunga tabur saat berziarah. Harga sekantong bunga pihong biasanya hanya Rp10.000–15.000 saja. Namun, di bulan Ramadan, harganya melonjak drastis menjadi Rp50.000. Dari lahan 400 meter yang ditanami bunga pihong, keluarga Masena bisa memanen sekitar 10 kg bunga perharinya. Lumayan, bisa untuk menyambung hidup.
Anda mungkin tidak percaya pemirsa bahwa saya ada di Jakarta Utara, tepatnya di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, dan berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Kami hanya dipisahkan oleh kebun dan juga jalan yang memisahkan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta. Dan mereka-mereka inilah yang berada di ujung Jakarta, yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan tanahnya. Eka, anak dari Masena, masih bersekolah. Meski begitu, ia rajin bekerja di kebun dan di sawah. Sementara, sebagian besar pemuda lainnya enggan menggarap tanah karena tidak menjanjikan. Mereka lebih memilih untuk kerja kantoran, bersaing dengan jutaan kaum penganggur lainnya. Kira-kira banyak nggak sih anak-anak di sini yang mencapai cita-citanya gitu, entah jadi tentara, polisi, ataupun cita-cita lain gitu? Kalau soal itu kayaknya kurang sih ya, kurang yakin. Cuma kalau dari diri Eka sendiri, kenapa nggak yakin gitu kan? Rata-rata karena apa mereka tidak mencapai cita-citanya? Karena mungkin ekonominya sekarang juga lagi berkurang. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu. Sayangnya kini, nyaris setengah area sawah dan kebun keluarga Masena masuk dalam perencanaan pembangunan jalan utama penghubung Jakarta dan Bekasi. Sumber penghasilan keluarga Masena menjadi terancam. Kalau dari bunga ini cukup nggak sih menurut Ibu? Buat sehari-hari, buat anak 4 gitu? Ya alhamdulillah sih cukup. Tapi kalau lagi nggak panen tuh. Emang ada waktu-waktu nggak panen gitu? Ada, paling 3 bulan, kan nunggu 2 bulan lagi. Oh, lama juga ya. Terus Iya. kalau misalnya lagi nggak panen, Ibu duitnya dari mana? Ya nggak ada pemasukan. Nambel-nambelnya dari mana? Ya dari celengan aja yang kalau lagi gini nih lagi rame kan ada celengan itu yang dipakai. Penghasilan dari menjual bunga di bulan puasa mencapai 3-5 juta rupiah. Ditambah dengan hasil panen sawah 2 kali setahun. Tak banyak memang, Masena harus pandai-pandai mengaturnya agar biaya hidup sehari-hari bisa tercukupi. Tugas kita sebagai pemerintah adalah bagaimana mengemas ya peternakan tersebut bisa kas kota besar. Tak hanya pertanian, di tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta, ternyata masih ada sekelompok peternak sapi yang masih bertahan. Lokasi di Kecamatan Pengadegan, Jakarta Selatan. Tak kurang ada 22 ekor sapi yang dipelihara di lahan seluas 400 meter persegi ini. Pakannya didatangkan dari sekitaran Bekasi, Tangerang, dan Depok. Selain rumput, sapi ternak juga diberi pakan ampas tahu dan kulit kacang kedelai. Fatur sang pemilik memanfaatkan sisa limbah dari industri makanan yang ada di sekitar wilayah Pengadegan. Peternakan sapi milik Fatur adalah usaha turun-temurun yang dimulai sejak tahun 60-an. Fatur mempertahankannya lebih kepada alasan demi menjaga amanah orang tua dibandingkan untuk mencari keuntungan. Ya, menjadi peternak tradisional di kota besar memang tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dilalui, termasuk bagaimana cara mengolah limbah kotoran sapi dan meningkatkan produktivitasnya. Berbeda dengan peternak musiman di bulan puasa dan Idul Adha, peternakan milik Fatur memang mengembangbiakkan sapi sejak lahir hingga dewasa. Ia bahkan mengikut sertakan peternakannya dalam program inseminasi buatan dari pemerintah untuk mendorong laju kelahiran anak sapi. Awalnya sih kita di Kuningan, Setiabudi sana.
Terus karena ada relokasi, ada pemekaran wilayah mau dibikin daerah kawasan antarbangsa dulu kan, mau kita kegeser semua ke Pondok Rangon, pindahinnya semua sebenarnya sih. Tapi kalau orang tua karena langganannya banyak di daerah Kebon Jeruk, Cengkareng, makanya ngambil sekitar Pengadilan sini Pancoran. Sapi-sapi perah dari peternakan sapi milik Fatur menghasilkan 30-50 liter susu per harinya. Untuk 1 liter susu dijual seharga Rp15.000. Belum 1 jam setelah sapi diperah, susu sudah habis terjual, dibeli para pelanggan yang datang. Bagus banget ini, asli, bagus, enak. Ya. Dan Mr. Sadi, susunya aku bikin yogurt juga. Oh, dibuat yogurt ya di rumah ya. Dan Mr. Sadi biasanya konsumsi setiap hari? Iya. Setiap hari. Pelanggan susu sapi Fatur berasal dari berbagai daerah di Jakarta. Mereka datang karena susu yang didapat berkualitas. Fatur tak menyangka usaha peternakan sapi tradisional yang dikelolanya sampai kini bisa bertahan di tengah padatnya kota Jakarta. Orang selalu menyangka kalau di Jakarta itu tidak ada lagi sapi perah. Ternyata memang ada. Ya, itu yang memang menjadi PR kami, dan bagaimana kami koordinasi juga dengan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, supaya peternak sapi perah di Jakarta Selatan itu tetap eksis. Hari demi hari, warga Jakarta akan terus menghadapi berbagai perubahan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan alih fungsi lahan. Hal ini tentu saja baik untuk kemajuan suatu kota, namun mengancam keberlangsungan lahan pertanian dan peternakan, termasuk mereka yang memiliki usaha kecil dan menengah. Antoni adalah seorang perantau dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ia menyewa bagian belakang peternakan milik Fatur untuk menjalankan usaha pembuatan tempe miliknya. 15 tahun bertahan di ibu kota bukan hal mudah bagi Antoni, karena besar kecilnya pemasukan dari menjual tempe sangat mempengaruhi kondisi keluarganya. Penghasilan Antoni bisa dibilang tidak stabil. Setiap 3 hari sekali, penjualan tempe hanya menghasilkan uang Rp150.000 saja. Memang sulit menjadi pekerja tradisional di kota besar seperti Jakarta. Apalagi di masa pandemi COVID-19, harga kebutuhan meningkat, sementara penghasilan menurun. Para pedagang kecil seperti Antoni juga harus bersaing dengan tempe pabrikan yang diproduksi massal. Kalau Mas KTP DKI apa? DKI. DKI ya. Dengan KTP DKI ngerasa ada untungnya nggak sih Mas? Dibandingin teman-teman yang mungkin KTP-nya masih daerah. Ada sih. Apa aja yang Mas dapat misalnya? Ya, apa ya? Bantuan sih nggak pernah dapet sih Mas. Bantuan nggak dapat? Walaupun KTP dapet. DKI. Terus apa untungnya punya KTP DKI buat Mas? Untungnya punya KTP DKI. Semoga saja Pemprov Jakarta memberikan perhatian lebih kepada mereka yang masih mengandalkan pekerjaan tradisional untuk bertahan hidup. Karena untuk bersaing dengan mereka yang bermodal besar jelas tidak memungkinkan. Jakarta ibarat madu yang manis bagi lebah pekerja yang mampu bertahan hidup. Namun di sisi lain akan terasa pahit bagi mereka yang tak memiliki keahlian dan tak siap menerima perubahan.